Udah sholat sendiri boleh, karena wajib, karena si imamnya batal. Nah itu yang pertama, wajib untuk putus. Tapi ketika ingin putus, namanya mufaraqah, pisah dari imam, pisah dari jamaah. Sholatnya berarti sendiri. Diniatin ketika saat itu, maka niatin dalam hati, saya niat mufaraqah. Jadi saya niat pisah dari imam, niat sholat sendiri. Begitu. Jadi bisa dulu, jangan bisa doang tanpa ada niat, harus niat itu loh. Kalau tanpa niat maka sholatnya nggak sah. Itu. Nah, jadi ketika misah dari jamaah atau makmum misah dari imam itu boleh, namanya mufaraqah. Bahkan ini pertama adalah wajib hukumnya ketika imamnya batal atau nggak sah sholatnya. Kita tapi niat tetap harus niat mufaraqah. Kalau niat misah dari imam, batal imamnya gitu. Adapun yang kedua, wa sunnatul tarkil imam sitatul maqsudah. Nah, jadi yang kedua sunnah, bahkan sunnah ketika kita mufaraqah, misah dari imam, ada hukumnya sunnah. Yang kedua ini, ketika si imamnya meninggalkan perkara-perkara yang sunnah. Contoh misalnya kunut, ya ada imam nggak kunut, kita lagi makmum, dia nggak kunut, kita boleh nggak kunut? Boleh. Sendiri kunut. Ya kenapa? Itu bahkan kita bisa boleh bisa lihat, tapi niat saya mufaraqah dari imam. Atau dia ninggalin tasyahud awal. Nah itu boleh. Kan kalau sholat isya itu kan ada namanya duduk tasyahud awal. Nah dia nggak pakai. Boleh kita bisa, boleh niatin ketika 2 rakaat dia nggak tasyahud awal, langsung sendiri. Udah diucapin subhanallah, udah diingetin, tapi dia masih sendirian itu si imamnya. Nah kita gimana? Boleh ikut, boleh terus. Nah ketika misahnya ini mufaraqah dari imam, hukumnya sunnah, dianjurin. Kenapa? Karena imamnya tinggalin daripada sunnah. Nah, kita mufaraqah nih dapat hukum sunnah, dapat pahala sunnah kita, karena melaksanakan perkara yang sunnah. Imamnya nggak ngelakuin perkara yang sunnah, kita ngelakuin, maka hukumnya boleh. Berarti sholatnya sendiri. Misah dari imam, gerakannya beda nggak apa-apa, tapi intinya niatin mufaraqah. Mubahan. Adapun yang ketiga, ka'an lawala dan imam. Adapun yang ketiga adalah mubahan ka'an tawala imam. Mubah hukumnya misah daripada si imam. Jadi namanya sholat berjamaah itu nanti ada aja perkaranya atau yang beda, atau kejadian yang aneh, atau ada sedikit permasalahan. Karena sholat itu cabangnya banyak. Kalau tauhid kita tauhid aja kita, tapi kalau fikih ini tentang sholat banyak macam-macamnya. Perkaranya ada yang kadang kita nggak tahu, gitu. Tapi kalau ngaji ketika dia agak beda, nanti kita tahu prakteknya. Jadi yang ketiga mubah, boleh mufaraqah, boleh enggak. Kapan saatnya? Nah, ketika si makmum ini melihat si imamnya sujudnya kelamaan, sujudnya lama banget, kita boleh ketika misah boleh. Misalnya sujudnya imam lama nih, jadi kita misah dari imam boleh. Langsung saat itu saya niat mufaraqah, udah sah. Nah niatnya sholat sendiri tuh, gerakannya sendiri. Misah dari imam, nah, niatnya mufaraqah, dalam artinya harus diucapin saya niat mufaraqah, atau saya niat misah dari imam, atau boleh juga saya niat misah berjamaah. Nah itu mubah, boleh dilakuin, boleh enggak. Ketika tadi catatan, ketika imamnya lama sujudnya atau sholatnya baca panjang ayatnya, suratnya, nah itu siapa aja ketika kita kena itu boleh bisa, boleh lanjut begitu. Makruha. Adapun yang keempat, hukumnya makruh ketika mufaraqah, ketika bisa dari imam, hukumnya makruh. Gimana perkaranya? Mutawafatan di fadilatil jamaati di ghairi majrid. Nah, yang keempat makruh dikarenakan adalah dia nggak ada sebab. Kalau tadi kan ada sebab-sebabnya, wajib untuk mufaraqah, misah dari imam. Yang kedua sunnah, ada sebabnya. Yang ketiga mubah, juga ada sebabnya. Yang keempat ini makruh ketika dia bisa dari imam, nggak ada sebabnya. Contoh, saya lagi sholat isya 1 rakaat, udah yang 2 rakaatnya tiba-tiba saya mau bisa aja dari imam, boleh nggak? Boleh, walaupun nggak ada sebabnya. Ada sebab, mau nggak ada sebab ketika bisa dari imam di tengah jalanan atau di tengah
boleh bisa, tapi hukumnya makruh. Kita kena hukum makruh, nggak disuka. Boleh sah. Bisa, yang penting niatnya saya niat pisah dari imam atau mufarokoh. Tapi kalau nggak ada sebabnya untuk pisah dari imam, maka hukumnya makruh itu yang kedua. Lalu yang kelima, haraman. Yang kelima hukumnya haram ketika pisah dari imam, yaitu in tawaqqafa syi'aru alaihi aw wajibatil jama'atu kal jam'ati. Nah, jadi haram contohnya seperti sholat Jumat. Sholat Jumat nih, khotib, terus sudah selesai, kita sholat tuh. Rakaat pertama masih berjamaah Jumatan sama imam. Pas rakaat kedua, tiba-tiba niatnya pisah sama imam. Itu nggak boleh haram. Atau misalnya si imam udah sholat, lagi takbir Allahu Akbar, kita niatnya sholat sendiri. Nah, itu hukumnya haram. Kalau soal perkara Jumatan. Nah, jadi kesimpulannya ketika sholat berjamaah, ya itu boleh si makmum pisah dari imam. Tapi nanti ada hukum, nggak asal-asalan dan ada caranya dilihatin juga, gitu. Nah, bagi yang tahu silakan boleh pisah kalau ada perkara yang apapun yang tadi dicontohin. Tapi kalau nggak ada perkaranya lebih baik jangan. Misalnya dicontohin makruh, nggak ada sebabnya tiba-tiba pisah. Kalau jamaah lebih baik ikutin aja, agar nanti makmum yang lain nggak bingung. Yang baru datang nanti bingung. Ini ada yang sholat sendiri, ada sebagian yang ikut sama imam, bingung nanti. Mendingan ikutin aja si imam.